Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa yang saya hormati, masih di bulan Mei, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini tim Jejak Tempo Dulu akan mengajak pemirsa semua untuk menuju ke sebuah tempat bersejarah, yaitu tempat di mana makam seorang pahlawan Dr. Cipto yang tergabung dalam sebuah kisah 3 serangkai, yaitu Dewes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto. Mari kita ajak pemirsa semua menuju ke pemakaman Dr. Cipto di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di pintu masuk pemakaman keluarga besar Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang dinamakan Ratu Ceper Ambarawa, terletak di Kupang Tegal Ambarawa. Nah, disinilah letak daripada pemakaman tokoh penting kebangkitan nasional 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Kita ajak pemirsa untuk memasuki lokasi pemakaman, dan nanti pemirsa akan saya perlihatkan juga di mana lokasi dulunya sang pahlawan Dr. Cipto berada, di lingkungan perumahan-perumahan yang sekarang masih tetap meninggalkan jejak tempo dulu, rumah-rumah tua di sekitar pemakaman Dr. Cipto ini. Ikuti terus video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, inilah pemakaman keluarga besar Dr. Cipto Mangunkusumo, yang di sini makam beliau diberi tanda khusus, yaitu berbeda dengan makam yang lain, yaitu makam atau kijing ini terbuat dari batu berwarna hitam. Inilah makam tokoh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terletak di Kupang Tegal, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, tentu saja pemakaman ini sangatlah terawat. Nah, di sini ada Ibu Juru Kunci Suwarsinah, namanya Ibu G, sebagai juru kunci atau yang membersihkan pemakaman Dr. Cipto ini. Beliau ini akan bercerita terkait dengan sejarah singkat Dr. Cipto Mangunkusumo, karena Ibu ini sudah berapa tahun Bu di sini, Bu? Menjaga makam ini sudah 70 tahun, sehingga sangat paham sekali sejarah daripada tokoh kita Dr. Cipto Mangunkusumo. Monggo Bu, silakan bercerita sedikit Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Suwarsinah. Saya lahir di Solo tanggal 7 bulan 9 1945, dan saya merawat di sini sejak saya umur 7 tahun 52 sampai sekarang umur saya hampir 80 tahun. Dan saya ya sedikit mengerti masalah sejarah sini, yang mana beliau di sini beberapa keluarga. Yang nomor 1, karena ini anak sulung, anaknya semua 10. Yang nomor 1 adalah Dr. Cipto, nomor 2 Dr. Gunawan yang diabadikan menjadi rumah sakit Ambarawa, Dr. Gunawan Mangunkusumo, terus Dr. Kartono, Dr. Budiarjo, ini Insinyur Darmawan, Ketua BI pertama Bank Indonesia,
tahun 1949. Pada tahun 1883 itu keliru karena yang 883 itu sebetulnya adiknya Dr. Budiarjo. Karena dulu zaman perang untuk ditanya surat kelahiran sudah diberikan yang Dr. Budiarjo pada waktu itu sudah tertulis di tinta emas, maka kelahiran di situ 86. Tapi sebetulnya saya ke Jakarta tanya pada ahli warisnya bahwa lahir di Pecangaan Ambarawa. Pecangaan Jepara. Oh, Pecangaan Jepara. Pecangaan Jepara. Jadi lahir di Jepara nggih, ya, Pecangaan nggih. Tahun itu bapak ibunya yang dimakamkan di situ. Oh. Di situ eyangnya Yeah. Mangun Sastro. Dia lahir 1883, terus meninggal tanggal 8 Maret 1943. Jadi beliau umur 60 tahun meninggal sesudah dibuang perjuangan di Digul dengan Bapak Presiden Soekarno. Oh, jadi meninggalnya pada saat di pembuangan Digul nih? Pembuangan sakit terus dipulangkan ke Jakarta. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Dulu beliau Bapak Soekarno pernah datang ke sini. Saya kalau tidak salah kelas 4 SR. Beliau mengatakan, iki guruku rawatan sing apik ya, Nduk. Nah iki urung mati iki sing dadi presiden Dr. Cipto itu berhubung terus saiki aku di sini. Beliau menangis setiap yang kesini mesti menangis si Dr. Cipto ini karena dia dulu perjuangannya dengan Bapak Soekarno. Nah pemirsa, ini tadi cerita dari Ibu bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo ini adalah sahabat Bung Karno atau Bapak Presiden kita yang pertama waktu diasingkan di Digul nih Bu ya. Sehingga waktu itu tahun pinten sewan mriki Bung Karno 54 tahun 55 tahun 1955 Bung Karno sempat berziarah ke makam Dr. Cipto ini dan kampanye presiden pertama sambil menangis berpesan bahwa beliau punya kedekatan khusus dengan Dr. Cipto Mangunkusumo. Monggo Bu, ada cerita lagi Bu? Beliau perjuangannya di Malang. Dia menemukan istri Indo-Belanda namanya Aminah Min Hochel, dan ini yang diajak kemana-mana. Terus di sana ada wabah pes pada waktu itu tahun 49. Kalau dalam sejarahnya itu pagebluk namanya. Kalau pagi sakit, sore meninggal, pagi sore meninggal. Apa itu sakit wabah pes yang memberantas satu-satunya dokter Indonesia pertama sehingga wabah pes itu bisa hilang adalah Dr. Cipto ini. Dr. Cipto itu dokter berbendi. Dulu kemana-mana kalau tugas dia naik andong. Itu pakaiannya juga pakai blangkon, pakai surjan, komplit beliau datang. Satu-satunya dokter yang bisa membantas pes, penyakit pes adalah Dr. Cipto itu. Beliau pernah menemukan bapak ibunya meninggal, ada bayi putri, terus diambil oleh Dr. Cipto dengan Nyonya Min Hochel ini, dirawat sampai besar, sampai tua. Yang itu makamnya di belakang Pak Dokter itu, mungkin umurnya hampir 90 tahun, itu saya masih ingat. Sakitnya lama di Surabaya. Namanya untuk kenang-kenangan karena saya bisa memberantas pes, saya beri nama Ibu Pestiati, itu makamnya di belakang. Pestiati karena wabah pes, dia dipiara bayi yang bapak ibunya meninggal kena wabah, diambil itu bayi itu, sehingga sudah meninggal dimakamkan di belakangnya. Jadi bayi itu dinamakan Pestiati karena memberantas wabah pes waktu itu. Dan anak beliau dulu satu umur 2 tahun, Septiah namanya, umur 2 tahun juga sudah meninggal. Jadi beliau anaknya terus garwane Pak Dokter Cipto yang keturunan Belanda tadi juga dimakamkan di sini. Nah, itu ini. Oh ini, ini meninggal di ya, ini Pak Dokter meninggal di rumah sakit. Dokter Cipto ini istrinya. Min Hochel. Min Hochel. Aminah. Asli keturunan Belanda. Ya. Barangkali anten ingkang keturunan Pak Dokter Cipto ingkang masih sugeng Bu daerah ini. Mboten nonton? Tesih. Ya masih tapi
di Salatiga. Oh, Salatiga. Ya. Di Jakarta. J. Kalau yang masih putri itu ada Jakarta putrinya menjadi dari dosen negeri Gama. Belanda. Oh, nggih. Dulu kira-kira sampai sekarang ya hampir 15 tahun yang lalu pernah Iya. ke sini. Tapi namanya saya lupa itu ya, Putri. Iya. Bisa bahasa Indonesia, ini makannya papi. Nanti saya punya rencana mau saya buat film apa itu dokumenter gitu. Sampai sekarang saya tunggu jadi dulu mau membuat film dokumenter sejarahnya beliau waktu masih sekolah di negeri Belanda itu kan ketemu sama Ibu Minkokel ini. Jadi maksudnya jabat orang Belanda itu bukan untuk gagah-gagahan ayu aku bisa nikah karo Belanda, tapi untuk jalur kemerdekaan. Oh iya. Jadi politisnya seperti itu. Nggih. Kalau punya istri Belanda kan beliau ini tahu penderitaannya waktu zaman revolusi, zaman penjajahan itu. Seperti itulah orang-orang Indonesia dijajah oleh bangsa kami, kan seperti itu. Iya. Nah, waktu menikah ini malah justru secara kemanusiaan diajak berjuang kemana-mana beliau ini. Kalau ibu yang dari Indonesia, Ibu Badriah, itu yang dimakamkan di Purworejo, mungkin di nggih. gitu. Nah, pemirsa, cukup komplit sekali ya apa yang diceritakan Ibu penjaga makam ini, dan adiknya Pak Sinten, Priyono. Pak Repyono. Pak Priyono ini adalah adik dari Bu Suwarsina. Dua-duanya ini adalah yang dipercaya merawat, mengelola, menjaga makam, dan juga banyak sekali tahu sejarah Dr. Cipto yang kini dimakamkan di Ambarawa ini. Pemirsa yang saya hormati, tentu saja inilah bekas jejak tempo dulu yang harus kita kenang, yang harus kita lestarikan dan kita amankan, karena disinilah jejak seorang tokoh dokter yang pertama kali memberantas atau menyembuhkan penyakit pes, Dr. Cipto Mangunkusumo. Ikuti terus video kami, akan kami antar pemirsa untuk mengelilingi pemakaman ini dan juga akan memperlihatkan rumah-rumah tua di sekitar pemakaman Dr. Cipto. Ini tiangnya, yang tangga itu yang buyut Mangun Sastro, ini Mangun Drono, itu bapaknya Mangunkusumo, ibunya. Yang bapaknya yang niki? Apa sing di dalam ini di dalam pagar? Oh, yang pagar ini. Bapak, Ibu, dan adik. Jadi Dr. Gunawan yang diabadikan menjadi rumah sakit Gunawan Mangunkusumo, yaitu adiknya Dr. Jadi Cipto. inilah sejarah daripada rumah sakit Ambarawa, rumah sakit Gunawan nggih. Gunawan Mangunkusumo. Dr. Gunawan Mangunkusumo nggih. Nah, pemirsa, sekarang saya akan menunjukkan makam daripada Dr. Gunawan Mangunkusumo yang sekarang diabadikan menjadi rumah sakit Ambarawa di kota Ambarawa. Nah, inilah pemirsa makam dari beliau Dr. Gunawan Mangunkusumo yang sekaligus juga pendiri organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ini adalah seorang tokoh yang sangat penting sehingga diabadikan namanya sebagai rumah sakit Ambarawa, yaitu rumah sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo ini. Dan juga pemirsa yang saya hormati, nama Dr. Cipto juga diabadikan menjadi rumah sakit besar yang berada di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Jakarta.
Pemirsa, Warsina. Ibu Swarsina ini sebagai penjaga makam pernah mengalami sebuah kisah mistik namun nyata yang dialami oleh ibu ini terkait dengan pernah didatangi seseorang yang mirip Dr. Cipto pada saat ibu ini sakit. Monggo Bu, bisa bercerita Bu? Ya, kalau tahunnya saya ingat ya, 1957. Saya ini sakit, sudah tidak bisa bangun, badan saya panas, katanya itu saya sakit tipes yang sudah stadium 4. Pernah saya periksakan dokter, Pak dokter mengatakan, "Wah, iki anakmu Pak, kok wis nganti banget ini." Saya tidak bisa jalan, saya tidur di sebelahnya makam Dr. Cipto Mangunkusumo itu. Seakan-akan saya melihat memang orang yang pakai belangkon, pakai surjan dengan membawa jarum suntik. Wes kene tak suntik lek ben mari. Saya benar-benar disuntik oleh jarum suntik itu. Begitu disuntik saya terus bisa lari karena rumah saya adalah masjid Al-Khalid itu dekat dengan makam ya. Dekat dengan makam. Saya lari, cuci muka, terus saya langsung berangkat ke sekolah. Pada waktu itu ujian SR dan saya diberi berkat bisa lulus, bisa saya melanjutkan di SMP sampai seterusnya. Saya berterima kasih, maka saya berjanji walaupun sebagaimana semasa Tuhan memberi saya hidup, saya tetap merawat makam Dr. Cipto Mangunkusumo karena saya yang dulu dokter mengatakan saya sakit keras, sudah stadium 4 dan sudah tidak bisa apa-apa karena saya disuntik beliau sehingga saya bisa hidup sampai sekarang. Inilah kisah nyata ya, kisah nyata bahwa ibu ini pernah diselamatkan oleh kepercayaan beliau, arwah Dr. Cipto yang menyembuhkannya. Dan ini adalah kisah nyata. Ibu ini sampai terharu karena sempat dan pernah disembuhkan oleh arwahnya Dr. Cipto. Demikian tadi pemirsa kisah dan cerita nyata dari ibu penjaga makamnya Dr. Cipto ini. Kami akan mengajak pemirsa semua untuk melihat beberapa rumah tua peninggalan zaman dulu di sekitar makam Dr. Cipto Mangunkusumo, yang disinilah menurut kepercayaan masyarakat bahwa di sekitar sinilah rumah daripada Dr. Cipto Mangunkusumo. Pemirsa, inilah rumah tua itu, ada 2 rumah tua yang masih berdiri dengan kokoh. Kemudian kita telusuri ke tempat yang lain. Di sini ada juga semacam gudang ya dulunya, mungkin jadi di pinggiran makam tadi ada juga masih peninggalan rumah tua semacam gudang di sini. Saya ajak lagi ke tempat yang lain. Nah, inilah peninggalan zaman dulu ya, rumah yang masih berdiri dengan kokoh ini. Jelas terlihat jejak-jejaknya bahwa ini adalah bangunan kuno, bangunan yang sangat tua namun masih terlihat kokoh berdiri di sekitar pemakaman Dr. Cipto Mangunkusumo.
Demikian tadi pemirsa dan sahabat-sahabatku semua, tokoh penting yang dimakamkan di Ambarawa yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan itulah sejarah dan bukti nyata. Sejak tempo dulu, fakta ada, nyata, dan tidak mengada-ada. Semoga menghibur dan menambah wawasan saudara-saudara. Terima kasih, mohon subscribe-nya, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.